Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu dalam rangka taklim, melanjutkan bahasan kita yang kemarin belum selesai. Untuk kali ini kita akan membahas tentang masih tetap surat Al-Ikhlas ayat ketiga. Kalau kemarin kita berbicara tentang Allah tempat memohon segala sesuatu yang bersifat duniawi terlebih ukhrawi, ya, apapun permasalahannya. Yang selanjutnya ayat ketiga ini menerangkan tentang keberadaan Allah. Disebutkan lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan. Ini untuk pembedaan terhadap makhluk yang ada di dunia. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Jadi Allah bukan makhluk. Anak-anakku, dua kalimat ini menunjukkan atau untuk pembeda dari atas pertanyaan orang yang bertanya, yaitu Yahudi dengan Nasrani, di mana mereka meyakini Allah memiliki anak. Allah memiliki anak dan pernah berhubungan dengan seorang ibu atau ibunda. Maka dijelaskan bahwasanya Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ya, Masya Allah ya Karim, Allah zat yang berdiri sendiri dan Allah yang menciptakan segalanya. Ya, subhanallah, kalaulah sekiranya Allah dilahirkan, berarti Allah masih berjenis manusia atau makhluk. Atau dilahirkan, Allah tidak melahirkan, atau dilahirkan, Allah dilahirkan, berarti kalau Allah dilahirkan berarti di sana ada ibu Allah atau ada ibu Tuhan. Insyaallah ya Karim ya. Jadi lam yalid wa lam yulad menghilangkan semua ketuhanan, hanya Allah lah satu-satunya, dan Dia tunggal, berdiri sendiri dan berbeda dengan makhluknya. Ya. Dilanjutkan makanya dengan walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menjadi seperti Dia yang menyerupai seorang pun di dunia ini. Dengan bahasa lain, dan tidak ada makhluk yang menyerupai dengan Dia. Dalam sebuah sifat Allah disebutkan laisa kamitslihi syai'un, atau disebut juga mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Anak-anakku yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi mutlak di ayat yang ketiga ini bahwasanya menunjukkan akan sifat Allah, Allah yang berdiri sendiri, dan diyakinkan Allah tidak melahirkan karena bukan makhluk. Begitupun Allah tidak dilahirkan dan Dia pun tetap bukan makhluk. Ya, berdiri sendiri. Masya Allah ya Karim. Jadi kita jangan punya pemikiran yang lain. Allah itu hanya satu dan Allah lah yang mengatur segalanya. Dan ayat yang kedua ini, ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, Allah tidak ada seorang pun di dunia ini, tidak ada satupun makhluk yang menyerupai dengannya. Gitu. Anak-anakku yang rahmati Allah, ketika Rasulullah SAW Mi'raj nyampe ke Sidratul Muntaha, dan begitu mau memasuki ke Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril tidak mengikutinya. Di sini menunjukkan akan kemuliaan seorang manusia. Manusia apabila bisa menguasai hawa nafsunya, hanya ibadah kepada Allah, maka dia akan lebih suci daripada malaikat. Sehingga pada saat itu Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa engkau tidak mau ikut denganku? Aku tidak bisa menembus Sidrah Muntaha. Ketika aku menembus gerbangnya, maka badanku dan sayapku akan terbakar. Seperti itu, ya. Sehingga Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah
sholat. Yang kita tahu bersama bahwasanya sholat yang pada awalnya 50 sampai menjadi 5 waktu. Walaupun di situ dapat sebuah pemahaman 5 waktu itu pahalanya seberat atau sebesar 50 waktu. Makanya jangan heran 5 waktu ini sendiri sangat berat bagi siapapun yang melaksanakannya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh yang namanya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik, sepulangnya Rasulullah SAW dari Mi'raj bertemu dengan para sahabat. Ada satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuknya Allah? Maka Nabi merenung sejenak dan Nabi nggak bisa menyebutkan. Kenapa? Karena nggak ada bayangan yang menyerupai seperti apa. Maka beliau mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyerupai saya, jadi nggak bisa ngejelasin. Dan ini menunjukkan akan sifat Nabi, sifat Allah, mohon maaf, sifat Allah mukhalafatul lil hawadits. Nah, anak-anakku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah dengan berbeda dengan makhluknya, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Bahwasanya Allah itu maha tunggal dan Allah siap untuk mengabulkan semua permasalahan. Ini terangkum dalam surat Al-Ikhlas, surat Tauhid. Yakinkan bahwasanya apa yang kita miliki sekarang itu adalah berasal dari Allah. Kita tidak punya apa-apa, anak-anakku. Kita hanya punya nama. Kita hanya punya nama. Saya Ruqyat, ya punya nama Ruqyat. Kenapa? Sampai tubuh ini milik Allah. Jubah ini milik Allah. Rida ini milik Allah. Kolan suami milik Allah, segalanya milik Allah. Apapun yang melekat pada diri saya itu milik Allah. Termasuk ruh kita pun milik Allah yang kelak akan diambil dan akan dipertanggungjawabkan. Maka gak perlulah kita berbangga hati dengan kegantengan kita. Tidak perlulah kita sombong dengan kecerdasan diri kita. Tidak perlulah kita sombong dengan kehebatan kita bermain bola dan lain sebagainya. Kenapa? Ya semuanya milik Allah. Termasuk harta yang kita dapatkan. Pada hakikatnya itu merupakan bagian daripada sebuah titipan. Orang kaya tidak perlu sombong. Tidak harus sombong. Kenapa? Hartanya milik Allah. Toh nanti pas meninggal hanya kain kapan yang menyelimuti. Gak ada emas dibawa, tidak ada sesuatu yang dibawa dari barangnya. Kalaupun tanahnya luas, mobil banyak, motor ada, emas tumpuk, tidak ada yang dibawa. Semuanya diserahkan. Gitu. Itu bagi orang yang kaya. Bagi orang yang pintar, kepintaran milik Allah. Kalau Allah udah nyabut kepintaran, Masya Allah, ya pikun, udah beres, selesai. Makanya kita senantiasa mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami dan Engkau menetapkan dalam memori otak kami. Ya, itu sebuah doa yang harus kita dawamkan dan kita biasakan sebelum kita menyampaikan segala sesuatu. Baik, anak-anakku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya surat Al-Ikhlas ini menghadirkan sebuah keyakinan Allah lah segalanya dan menghadirkan sebuah keyakinan bahwasanya semuanya milik Allah dan kita hanya bisa meminta dan meminjam apapun yang dimiliki oleh Allah, dan pinjaman itu hanya satu untuk digunakan, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Baik, anak-anakku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu. Insyaallah nanti kita bertemu kembali dengan surat-surat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.